lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Masih di tema 2 subtema 3. Silakan buka buku kalian halaman 137. Kita sudah sampai di pendamping pembelajaran 5. Muatan pertama adalah IPS. Kita akan bahas upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Jadi kan ketika awal kita merdeka, ekonomi kita kan belum baik ya. Nah, ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pertama, ada namanya ORI. ORI itu adalah uang Republik Indonesia. Kok uang tapi O sih, Miss? Kan U. Nah, ini ada namanya ejaan lama. Dulu OE itu dibacanya U. Ya, jadi ORI, uang Republik Indonesia, tapi ejaan lama jadi OE itu uangnya. Nah, uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1946. Pemerintah mengeluarkan larangan untuk tidak lagi menggunakan uang Nika yang diganti dengan ORI. Dan pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Selanjutnya, Konferensi Ekonomi. Di sini pada tahun 1946, ya, kurang lebih 1 tahun dari kita merdeka, Menteri Kemakmuran namanya Bapak Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Nah, pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua yang membahas permasalahan ekonomi pemerintah, keuangan negara, dan lain-lain. Jadi maksudnya dengan adanya pertemuan ini bisa dilakukan diskusi sehingga bisa dipilih kebijakan yang paling baik sesuai untuk rakyat Indonesia. Lalu ada ketiga, pinjaman nasional. Saat itu Menteri Keuangannya namanya Bapak Surahman mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugasnya adalah menyalurkan pinjaman, namanya saja pinjaman nasional, berarti memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada lagi dibangun rumah gadai. Kalau gadai itu berarti kita menyimpan barang kita di tempat ini, nanti kita akan mendapatkan sejumlah uang. Kalau kita sudah berhasil mengumpulkan uang dan mengembalikan uangnya, barang kita dikembalikan. Lalu, ada Planning Board atau Badan Perancang Perekonomian. Ada Menteri Kemakmuran pada tahun 1947, namanya A.K. Gani, mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi, yang tugasnya menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam waktu 2 hingga 3 tahun, yang lalu harus disepakati menjadi rencana pembangunan 10 tahun. Jadi naik ya, awalnya rencananya 2-3 tahun jadi 10 tahun, jangka panjang. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Jadi, apa yang kita dapatkan sekarang, itu adalah hasil perjuangan orang-orang yang lebih dahulu berusaha memakmurkan Indonesia. Sekarang kita sekolah sudah ada, rumah sakit sudah ada mall ya. Mau jalan-jalan ke sini bisa, walaupun sekarang kita harus membatasi kegiatan keluar kita. Tapi internet ada. Semuanya tersedia. Kalau dulu belum ada, lapangan pekerjaan pun dulu belum ada. Sekarang orang tua kita bisa bekerja. Itu luar biasa. Berkat perjuangan mereka di masa-masa awal kemerdekaan. Lalu ada rencana Kasimo. Kenapa namanya Kasimo? Karena ini nih, Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun tentang usaha swasembada pangan. Dengan usaha swasembada pangan ini, diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat terutama di bidang pangan atau makanan ya. Nah, selanjutnya sudah selesai kita membahas kegiatan perekonomian, kita akan lanjut ke SBDP. Masih tentang pola lantai, ini adalah gerakan tari merak. Pertama, berdiri, angkat kedua tangan, naik turun, dikatupkan tangan dan kaki, menggerakkan tangan kanan ke atas bawah, dan menggerakkan tangan kiri ke atas bawah. Oke, untuk ini kita akan lewat dulu. Nanti ini akan menjadi praktik kalian untuk tari merak. Ya, tapi nanti misalkan memberikan contohnya dulu. Jadi untuk sementara kita lewat dulu pembelajaran ini. Sampai kita di pembelajaran 6. Pertama, PPKN, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan.
Seperti kalian tahu, walaupun sudah merdeka, kita belum sepenuhnya bisa dikatakan merdeka ya, karena masih negara dari nikah tuh yang buatan Belanda masih sering datang ke Indonesia, masih mencoba untuk mengambil alih lagi Indonesia. Jadi, kita masih tetap harus mempertahankan saat itu. Sekarang pun kita masih tetap harus mempertahankan ya. Ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Jadi kita lakukan sekarang juga bisa. Pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama pasti. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong harus. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, agama, dan ras ya. Meningkatkan pendidikan masyarakat. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Bagus, tidak boleh itu. Peduli dan melakukan pemerataan pembangunan. Kenapa? Supaya sejahteranya seluruh Indonesia. Oke, sekarang ayo kita kerjakan. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Manfaatnya apa menurut kalian? Tidak terjadi pertentangan, bisa tetap hidup dengan nyaman. Aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Manfaatnya apa? Banyak masyarakat yang bisa terbantu kalau kita ikut aktif. Mengikuti acara-acara kebudayaan, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah supaya kita mengetahui ragam macam budaya yang ada di Indonesia. Mempelajari budaya suku bangsa lain, sama manfaatnya supaya kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam budaya suku bangsa. Melakukan kerja bakti di lingkungan, lingkungan jadi selalu bersih, bisa bertemu dengan tetangga, dan bisa saling mengenal. Tapi tentunya sekarang, kalau kita mau bekerja sama, maksudnya mau kerja bakti, ingat selalu ketika di luar rumah, gunakan masker. Dan ketika kita akan pulang ke rumah, langsung cuci tangan. Bahasa Indonesia, kata baku dan kata tidak baku lagi. Oke, nah di sini ada bacaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya. Tentu tidak mudah untuk menyatukan keberagaman tersebut. Akan tetapi, dengan saling menghormati dan menghargai, keberagaman tersebut memiliki nilai tersendiri dan membuat Indonesia semakin indah. Di Indonesia terdapat peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut memiliki arti yang mendalam bagi Indonesia, yaitu apabila kita bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Akan tetapi, apabila kita terpecah belah, maka kita akan hancur. Peribahasa tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Oke, di sini beberapa sudah Miss garis bawahi kata-kata yang tidak baku. Pertama, keberagaman. Harusnya yang mana, Miss? Nah, harusnya yang ini. Keberagaman. Ini harusnya yang benar. Kemudian, peribahasa itu tidak baku. Yang baku adalah peribahasa. Kemudian, arti. Apakah menggunakan Y? Tentu tidak. ARTI. Lalu ini kuat. Apakah menggunakan W? Tidak. KUAT. Kuat. Dan ini kepribadian. Apakah seperti itu? Tidak. Kata bakunya adalah kepribadian. Kata-kata ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap hari Senin kita bacakan. Baik, selesai dari Miss Riana. Tugas kalian adalah, mengerjakan latihan soal di halaman selanjutnya. Kerjakan di buku tulis. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Miss Riana. Sampai jumpa, sehat selalu.